nama saya Azilatil Salsabila, NIM 24108024. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Berikut penjelasannya. Jadi, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan apa sih interaksi dengan teman sebaya itu? Jadi, interaksi dengan teman sebaya itu sangat penting buat perkembangan sosial anak. Melalui hubungan ini, anak-anak dan remaja bisa belajar berbagai keterampilan, seperti keterampilan sosial dan emosional. Teman sebaya juga dapat membantu anak-anak untuk membentuk identitas diri mereka dan bisa membenarkan dukungan emosional. Contohnya seperti anak-anak yang sedang bermain bola. Mereka belajar bergiliran, seperti menyepak bola kan bergiliran itu. Misalnya si A menyepak bola ke si B kan berganti-gantian seperti itu. Dan juga aturan-aturannya dan saling menghargai satu sama lain saat sedang bermain. Selanjutnya yaitu teori perkembangan sosial. Teori perkembangan sosial itu ada 3. Yang pertama, teori Erikson, yaitu identitas terbentuk melalui interaksi sosial tahap identitas versus kebingungan identitas. Jadi, menurut Erikson ini, perkembangan identitas terjadi melalui 8 tahap psikososial. Saat remaja, mereka berada pada tahap identitas versus kebingungan identitas, di mana mereka mulai bertanya-tanya, siapa saya? Dalam tahap ini, interaksi sosial sangat penting, termasuk hubungan dengan teman sebaya. Lewat pergaulan, remaja mencoba berbagai peran, nilai, dan sikap. Dari proses itu, mereka akan membentuk identitas diri mereka yang kuat jika gagal mengalami kebingungan identitas. Yang kedua yaitu Piaget. Piaget itu adalah anak-anak belajar moralitas lewat interaksi dan diskusi dengan teman sebaya. Jean Piaget ini menyatakan bahwa perkembangan moral anak berkembang melalui 2 tahap. Yang pertama, tahap moralitas heteronom, yaitu tergantung orang dewasanya. Dan yang kedua yaitu tahap moralitas otonom, yang bisa dipahami sendiri. Dalam tahap otonom, teman-teman sebaya punya peran penting saat bermain atau berdiskusi. Anak belajar negosiasi, aturan, keadilan, dan konsekuensi. Dengan kata lain, lewat interaksi teman sebaya, anak-anak belajar memahami mengapa suatu tindakan itu benar atau salah. Dan yang ketiga yaitu teori Vygotsky, yaitu pembelajaran sosial terjadi melalui zona proksimal perkembangan atau disingkat dengan ZPD. Lev Vygotsky menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam belajar. Ia memperkenalkan konsep zona proksimal perkembangan, yaitu jarak antara apa yang bisa anak lakukan sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan orang lain. Dalam konteks ini, teman sebaya dapat berfungsi sebagai guru yang membantu anak-anak mencapai kemampuan baru mereka melalui kerjasama, bimbingan, dan contoh. Jadi anak belajar lebih efektif saat dibantu oleh teman yang sedikit lebih mengerti. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Jadi tahapannya itu ada 3. Yang pertama, tahapan usia dini, usia 2-6 tahun. Tahapannya itu interaksi yang sederhana, bermain sejajar tapi masih egosentris. Yang kedua yaitu usia sekolah, umur 7 tahun sampai 12 tahun, yaitu mulai bekerja sama, berkomunikasi dengan teman, dan empati yang berkembang, saling tolong menolong. Dan yang ketiga yaitu remaja 13 tahun ke atas. Hubungan ini semakin dalam dan melibatkan kepercayaan satu sama lain dan dukungan emosional. Selanjutnya yaitu empati dalam interaksi teman sebaya. Jadi dalam empati ini anak-anak lebih memahami dan merasakan perasaan orang lain. Contohnya seperti seperti si A melihat temannya yang sedang jatuh. Terus dia mempunyai perasaan yang kayak kasihan deh dia gitu.
Jadi dia mempunyai empati untuk menolong temannya yang sedang terkena musibah, seperti dia luka kakinya, mengobati lukanya, seperti itu. Dan selanjutnya, kerjasama dalam hubungan teman sebaya. Dalam kerjasama ini anak-anak belajar berbagi tugas, berkolaborasi, dan bertanggung jawab dalam kelompoknya. Contohnya seperti gambar di samping. Gambar di samping ini, anak-anak membangun menara balok bersama atau mengerjakan proyek kelompok di sekolah. Mereka mengerjakan tugas tersebut secara bersama-sama, misalnya si A, si B, dan si C. Mereka sama-sama membangun balok untuk menjadi menara yang tinggi, seperti itu. Dengan pengalaman kerjasama ini membangun mereka lebih percaya diri dan meningkatkan hubungan yang positif. Slide berikutnya yaitu keterampilan negosiasi. Jadi keterampilan negosiasi ini muncul saat anak-anak menghadapi konflik atau perdebatan pendapat. Contohnya seperti dua anak merebut mainan dan kemudian mereka berantem. Terus kemudian kita sebagai guru memberikan saran kepada anak-anak untuk belajar berdiskusi, berkompromi dan mencari solusi bersama. Akhirnya mereka menemukan solusinya, yaitu bermain secara berganti-gantian. Misalnya si A sudah selesai bermain, kemudian diberikan mainannya kepada si B, seperti itu, agar tidak terjadi perkelahian lagi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah hubungan dengan teman sebaya sangat penting untuk perkembangan kepribadian dan sosial anak. Interaksi sosial membentuk empati anak, kerjasama dan keterampilan negosiasinya. Lingkungan yang mendukung sangat dibutuhkan untuk mengembangkan hubungan yang sehat pada anak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.